Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kita pula yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menampilkan untuk kami tentang penelitian dan wawancara mengenai kasus Sumatera yang terdapat di Gunung Cigalang. Jadi teman-teman dan bos kita saksikan untuk kami. Nama saya Muhammad Abdul Fazlur Rahman dengan NIM 2437625. Next, perkenalkan dengan nama saya Muhammad Fajri Zikri dengan NIM 2437627. Halo semua, perkenalkan nama saya Citra Suhondang dengan NIM 2436007. Bye bye. Halo, perkenalkan semua, nama saya Farah Nidin dengan NIM 2437615. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Nugraha dengan NIM 2437626. Baik, ini pertanyaan pertama yang akan kami sampaikan ke Bapak Reti. Pak, sejauh yang Bapak tahu, apakah tumbuhan ini digunakan untuk keperluan tertentu oleh masyarakat? Misalnya daunnya untuk obat atau kayunya atau bagian lain? Kita sendiri sudah puluhan, hampir 48 jenis penyakit yang sudah kita cobakan, kita saksikan. Alhamdulillah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit mulai yang dari yang berat sampai yang ringan. Oke Pak, makasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Pak. Ya. Jadi sejak kapan masyarakat ini mengetahui adanya tanaman taxus sumaterana di Gunung Singgalang? Dan apakah tanaman ini sudah ada sejak zaman dulu atau baru dikenal setelah ada pendaki atau peneliti? Jadi kita dapatkan taksus di sini tahun 2008. Itu berdasarkan informasi dari dek saya yang kerja di Kehutanan. Waktu itu sudah 1 tahun dia bawa taksus dari Nauli Sumatera Utara. Mereka melakukan penanaman di situ di taksus. Kemudian dibawalah 1 polybag. Setelah itu coba kita cari di Gunung Singgalang apakah ini ada. Lalu saya cobalah, saya, Pak Yus dan ada satu lagi adik kita, Roli. 1 tahun kita mencarinya. Tahun 2008 baru kita. Jadi bukan sebelumnya kita tidak kenal ada taksus. Setelah itu baru, itu pun namanya kita berpikir panjang untuk apakah kita sampaikan atau enggak. Akhirnya kita putuskan untuk menyampaikan ini bahwa kita temukan taksus di sini. Lalu turunlah tim dari Litbang Puo, kawan-kawan dari peneliti untuk memastikan bahwa ini taksus ini mungkin ya rahmat dari Tuhan, ini menjadi bagian dari masyarakat Pandai salah satu tanaman apendik 2 yang dilindungi. Nah, ini menjadi apa ya, kebanggaan lah di masyarakat Pandai kita mengikuti proses selanjutnya. Penelitian dari kawan-kawan itu ada 2 jenis. Yang Sumatera itu mungkin kadar racunnya sangat kecil, itu ada 14 batang dalam bentuk indukan. Jadi yang ukurannya sudah besar, sampai ada 60-an orang dewasa ada ukurannya. Atau dengan pembukaan kita setelah efek dari kita sampaikan kepada masyarakat, mereka melakukan pengambilan. Yang dilakukan itu tentu sifatnya merusak, karena di dalam hutan lindung itu semuanya tidak boleh dibawa keluar. Baik Pak, jadi menurut Bapak ini kan sekarang udah mulai langka nih Pak. Ya. Jadi ini apakah ini berpengaruh kepada masyarakat dan lingkungan sekitar Pak? Ya, dengan kelangkaannya itu makanya kami sama kawan-kawan di sini membuat kelompok kegiatan, apakah melindungi atau kita mencoba bersama Dinas Kehutanan dan BKSDA. Jadi kelompok kita ini berdasarkan izin dari Kehutanan BKSDA, kita bawa taksus yang di hutan tadi bagiannya, lalu kita perbanyak di luar. Itulah yang kita bibitkan di luar, lalu kita kebunkan. Ini tujuannya apa? Supaya kita tidak mengambil yang di hutan.
punya bibit sekitar 5.000 batang yang sudah kita tanam atau kebunkan ada 1.000 batang. Jadi kelompok tani hutan kita ini baru satu-satunya, belum ada yang lain di dunia, baru kita yang untuk taksus. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada misi dinasan biar supaya apa untuk dan fungsinya paling enggak anak cucu kita ke depan masih bisa melihat pohon. Terima kasih ya Pak. Mungkin apa harapan Bapak dan masyarakat kepada pemerintah supaya tanaman taksus ini tidak punah Pak? Dan bagaimana caranya, apakah harus dikonservasikan tanaman taksus ini biar tidak punah Pak? Ya, tentu harapan kita sebagai taksus itu taksus sumatrana, tanaman yang menjadi ciri ini mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dengan bersama pemerintah, masyarakat, misi seperti ada di depannya tentu bisa menyampaikan manfaat yang ada pada taksus itu sangat luar biasa. Jadi kita memposisikan supaya beradanya tetap ada manfaatnya bisa dirasakan untuk masyarakat banyak. Sekarang bekerja sama dengan UNP, kemudian UNAN, IPB, Universitas Solo. Jadi sayang kalau yang ada di dalam yang kita petakan cuma 14 batang dan itu habis. Nah, tapi yang sudah kita berikan ini ada 1.000 batang dan bersama Pak Gubernur, Kepala Dinas, PT Semen waktu itu kita jadikan Pandai-Sike ini kampung taksus. Nah, kita bagilah kepada masyarakat itu di masing-masing rumah. Cuma sekarang mungkin sebagian ada yang dirawat, ada yang enggak. Yang dirawat lumayan bagus dan itu sudah bisa mereka pakai untuk pengobatan harian. Jadi dasarnya dulu kita sampaikan, kita temukan taksus itu apa? Karena begitu tingginya masyarakat sekitar kita itu untuk kanker serviks dan payudara. Mudah-mudahan ini nanti akan kita masukkan juga di aturan nagari bersama pemuka adat juga. Nah, ini akan menjadi satu hal yang baik begitu mudah supaya apa? Kedepannya SR perusahaan yang kita buka, ayo kita kembangkan ini. Mudah-mudahan ini melalui adik-adik mahasiswa tolong diinfluenskan yang di hutan itu, mari kita jaga ya. Terima kasih ya Bapak. Ya sama-sama, saya juga terima kasih adik-adik dari UNP. Nah mudah-mudahan ini salam juga sama dosen yang di UNP ini bisa berkesinambungan, bisa bermanfaat. Formasi saja itu sudah luar biasa. Sudah luas. Iya, kira-kira begitu ya. Kalau boleh tahu yang ini umurnya udah berapa Pak? 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi taksus itu perkembangan ke sampingnya yang lama. Jadi kalau ke atasnya normal, ke samping aman. 40 cm butuh waktu 100 tahun. Kalau pertumbuhan ke atas dia normal. Oke, mungkin sekian aja video vlog dari kita ini. Jadi terima kasih buat para audiens dan juga bunda-bunda terutama yang telah menonton video vlog kami. Kami akhiri vlog kami dan wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi